Stop remehin. Lupakan anggapan itu cuma masuk angin atau sekadar salah posisi tidur. Karena saya tahu, setiap kali rasa nyeri itu muncul, refleks pertama kamu adalah menganggapnya biasa. Ah, pasti karena angkat beban berat kemarin, atau kelamaan duduk depan laptop, atau cuma kurang tidur, ya kan? Tapi, pernahkah kamu berpikir lebih jauh? Mengapa area punggung bawah itu jadi langganan pegal? Ini dia kuncinya, ginjalmu. Organ vital berbentuk kacang ini terletak manis di kedua sisi tulang belakangmu, di bawah tulang rusuk paling bawah, jauh lebih dalam daripada otot-otot punggung yang biasa kamu pijat. Nyeri dari ginjal bisa menipu otakmu. Jalur saraf dari ginjal dan dari otot-otot punggungmu ini seringkali berbagi jalur yang sama. Jadi, ketika ada masalah di ginjal, misalnya ada peradangan, infeksi, atau bahkan batu ginjal yang menyumbat, otakmu bisa salah menginterpretasikan sinyal nyeri itu seolah-olah berasal dari otot atau tulang punggung. Ini disebut nyeri rujukan atau referred pain. Rasanya bisa tumpul, konstan, dan jauh lebih dalam dibandingkan nyeri otot biasa yang biasanya mereda dengan istirahat. Jadi, tidak semua pegal punggung itu sama, kawan. Saya Dr. Puspa, dokter spesialis urologi. Di Zona Vitalia, saya akan berbagi edukasi kesehatan pria dari sudut pandang medis, khususnya yang berkaitan dengan ginjal, saluran kemih, dan kualitas hidup pria. Pada video kali ini, saya akan membahas tanda awal ginjal bermasalah yang sering dianggap masuk angin. Sebagai dokter spesialis urologi, saya sering menemui pasien pria yang mengalami gangguan kandung kemih dan ginjal akibat meremehkan tanda ini, yang bila dibiarkan dapat berdampak pada stamina dan vitalitas pria. Sebelum kita lanjut, silahkan bantu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan edukasi penting lainnya dari Zona Vitalia. Berapa usia Anda sekarang dan menonton dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Tidak semua pegal punggung itu sama, kawan. Itu sebabnya, respons pertama kamu saat punggung mulai terasa nyeri seringnya cuma satu, self-medication. Pijat, kerok, oles balsem, tempel koyo hangat, minum pereda nyeri otot bebas resep. Jujur saja, berapa banyak dari kamu yang pernah melakukan ini? Menganggapnya hanya salah bantal, terlalu lama angkat beban, atau masuk angin biasa. Lalu merasa sembuh karena nyerinya mereda sementara. Ini adalah kesalahan fatal. Tindakan-tindakan itu, kawan, hanya menutupi sinyal bahaya yang sebenarnya dikirimkan tubuhmu. Kamu meredakan gejala, tapi tidak pernah menyentuh akar masalahnya. Kenapa ini fatal? Bayangkan ginjalmu sedang berteriak minta tolong karena ada infeksi yang mulai menyebar atau batu yang perlahan menghambat aliran urin. Tapi kamu malah mematikan alarmnya dengan koyo atau pijatan. Kamu menunda diagnosis penting yang bisa menyelamatkan ginjalmu dari kerusakan permanen. Infeksi yang tidak diobati bisa naik ke ginjal dan menyebabkan pyelonefritis, kondisi serius yang bisa merusak fungsi ginjal. Batu ginjal yang digiarkan bisa menyebabkan hidronefrosis, pembengkakan ginjal karena urin yang tertahan. Jadi, lain kali punggungmu pegal linu, jangan buru-buru menyimpulkan masuk angin. Pikirkan kemungkinan lain. Apa yang kamu rasakan itu mungkin bukan sekedar pegal otot biasa, tapi sinyal SOS dari organ vitalmu. Pegal linu di punggungmu itu bukan hanya masuk angin, itu bisa jadi sinyal bahaya dari ginjalmu, organ vital yang letaknya persis di sana, terlindungi oleh otot punggungmu. Banyak orang keliru menganggap nyeri punggung bagian bawah sebagai nyeri otot biasa, efek angin duduk, atau sekedar kelelahan. Padahal ginjalmu sedang menderita. Nyeri ginjal muncul karena berbagai masalah serius, seperti infeksi saluran kemih yang naik ke ginjal yang menyebabkan peradangan pada jaringan ginjal, atau batu ginjal yang bergerak dan menyumbat saluran kemih, menyebabkan peningkatan tekanan di dalam ginjal. Sensasi nyeri ini bervariasi, mulai dari nyeri tumpul yang konstan dan terasa dalam, hingga nyeri tajam menusuk yang datang dan pergi saat batu bergerak melalui ureter.
Bedanya dengan nyeri otot biasa, nyeri ginjal umumnya terasa lebih dalam, tidak membaik dengan perubahan posisi atau pijatan, dan seringkali disertai gejala lain seperti demam, mual, muntah, perubahan warna urin menjadi keruh atau kemerahan, atau nyeri saat buang air kecil. Jadi jika kamu mengalami pegal linu di punggung yang tak kunjung hilang, apalagi jika disertai gejala lain yang saya sebutkan, jangan lagi menganggap remeh. Tubuhmu sedang memberikan petunjuk penting. Segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui pasti apa yang terjadi, demi menyelamatkan ginjalmu. Kamu perlu memahami ini, rasa nyeri dari ginjal itu bukan pegal linu otot biasa yang superficial. Ginjalmu adalah organ vital yang terbungkus erat oleh sebuah kapsul fibrosa yang sensitif terhadap peregangan. Ketika ada batu ginjal yang menyumbat salah satu saluran kencing, urin yang seharusnya mengalir bebas akan menumpuk di belakang sumbatan tersebut. Peningkatan tekanan cairan di dalam ginjal inilah yang akan meregangkan kapsul fibrosa tersebut secara paksa. Peregangan inilah yang secara langsung memicu sinyal nyeri yang sangat kuat dan mendalam ke otakmu. Belum lagi, uretermu juga akan secara refleks berkontraksi hebat untuk mencoba mendorong batu itu keluar, menciptakan nyeri kolik yang tajam dan menusuk yang bisa datang dan pergi secara bergelombang. Sedangkan jika masalahnya adalah infeksi ginjal atau pyelonefritis, bakteri telah berhasil naik dan menginfeksi langsung jaringan ginjalmu. Infeksi ini memicu respons peradangan yang masif, jaringan ginjal akan membengkak. Sama seperti kasus batu ginjal, pembengkakan internal ini sekali lagi meregangkan kapsul fibrosa ginjal yang kaya saraf nyeri. Karena peregangan kapsul inilah, kamu merasakan nyeri tumpul hingga tajam yang konstan di area punggung bawah atau samping. Jadi, baik karena batu maupun infeksi, mekanisme nyeri utamanya adalah peregangan pada kapsul ginjal akibat tekanan internal atau peradangan. Ini membuat nyeri ginjal terasa jauh lebih dalam, seringkali konstan atau bergelombang, dan jarang sekali membaik hanya dengan pijatan atau perubahan posisi. Ini sinyal serius dari tubuhmu. Baik, mari kita mulai. Sinyal serius ini jarang datang sendirian. Nyeri punggung terkait ginjal ini hampir selalu disertai tanda bahaya lain yang wajib kamu tahu dan perhatikan. Pertama, perhatikan perubahan pada urinmu. Apakah warnanya berubah menjadi lebih gelap, kemerahan seperti teh, atau bahkan bercampur darah? Itu bisa jadi pertanda adanya kerusakan pada filter ginjalmu yang memungkinkan sel darah lolos atau indikasi adanya infeksi berat yang mengeluarkan nanah dan sel darah putih. Atau mungkin baunya jadi sangat menyengat, tanda adanya konsentrasi bakteri tinggi atau produksi metabolisme yang abnormal karena ginjal tidak berfungsi optimal. Bersamaan dengan nyeri, apakah kamu merasakan demam tinggi, menggigil, atau keringat dingin? Ini bukan masuk angin biasa. Ini adalah respons sistemik tubuhmu terhadap infeksi bakteri yang sudah parah di dalam ginjalmu. Demam adalah tanda bahwa sistem kekebalanmu sedang bertempur mati-matian melawan invasi patogen. Dan infeksi ini sudah menyebar ke seluruh tubuhmu melalui aliran darah. Lalu, bagaimana dengan mual, muntah, kehilangan nafsu makan, atau rasa lelah yang ekstrim? Jangan anggap enteng. Gejala-gejala ini muncul karena ginjalmu yang bermasalah tidak mampu lagi membersihkan darah dari produk limbah beracun seperti urea dan kreatinin. Akumulasi toksin ini akan memicu pusat muntah di otakmu dan meracuni seluruh sistem tubuhmu, menyebabkan malaise umum dan kelelahan yang luar biasa. Terakhir, perhatikan pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau bahkan di sekitar matamu. Ini adalah sinyal jelas bahwa ginjalmu gagal membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Retensi cairan ini menyebabkan edema, tekanan darah tinggi, dan jika dibiarkan bisa menyebabkan masalah jantung yang serius. Mengabaikan semua tanda ini adalah taruhan terbesar dalam hidupmu. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak akan membaik sendirinya. Sebaliknya, kerusakan ginjal bisa menjadi progresif, perlahan-lahan menghancurkan fungsi vital ini. Dari infeksi yang bisa diobati menjadi jaringan parut permanen.
dari batu yang bisa dikeluarkan menjadi sumbatan kronis yang merusak nefron. Ini adalah jalan cepat menuju gagal ginjal kronis. Dan ujungnya, kamu akan tergantung pada mesin cuci darah 3 kali seminggu seumur hidupmu. Atau menanti transplantasi ginjal jika beruntung. Ini bukan lagi soal pegal biasa. Ini adalah panggilan darurat dari organ paling pentingmu. Jangan sampai terlambat. Setelah mendengar semua ini, kamu mungkin merasa cemas. Itu wajar. Tapi inilah waktunya untuk bertindak, bukan panik. Langkah pertama dan terpenting adalah segera konsultasi dengan doktermu. Jangan tunda, karena deteksi dini adalah kuncinya. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memahami kondisi ginjalmu. Pemeriksaan pertama biasanya adalah tes urin. Ini bukan cuma soal ada tidaknya infeksi. Melalui urin, kita bisa melihat apakah ada protein atau darah merah yang bocor dari ginjal. Ginjal yang sehat seharusnya tidak membiarkan protein atau sel darah merah lolos. Adanya mereka adalah sinyal awal kerusakan filter ginjal. Berikutnya, tes darah. Kita akan mengukur kadar kreatinin dan ureum dalam darahmu. Kreatinin adalah produk sisa metabolisme otot yang seharusnya dibuang ginjal. Jika kadarnya tinggi, itu artinya ginjal tidak bekerja maksimal. Dari kreatinin, kita juga bisa menghitung GFR atau laju filtrasi ginjal, seberapa efisien ginjalmu membersihkan darah. Angka GFR adalah indikator paling akurat untuk stadium penyakit ginjal. Terakhir, seringkali akan dilakukan USG ginjal. Ini adalah pemeriksaan non-invasif yang menggunakan gelombang suara untuk menciptakan gambaran visual ginjalmu. Dokter bisa melihat ukuran, bentuk, dan struktur ginjal. Apakah ada pembengkakan, kista, batu, atau bahkan tanda-tanda penyempitan pembuluh darah. USG memberikan peta visual yang krusial. Jadi, jangan takut. Hadapi. Bersama-sama, kita bisa menjaga ginjalmu tetap sehat. Mengapa menunggu sakit? Jaga sekarang sebelum terlambat. Pertama, hidrasi optimal. Minum air putih yang cukup, minimal 2 liter sehari. Ini bukan mitos, tapi sains. Air membantu ginjal membuang produksi sisa metabolisme dan kelebihan garam dari tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mengurangi beban kerja filternya. Tanpa hidrasi yang cukup, ginjalmu dipaksa bekerja lebih keras, meningkatkan resiko pembentukan batu dan kerusakan. Kedua, diet sehat dan seimbang. Kurangi asupan garam, gula, dan makanan olahan. Garam berlebihan meningkatkan tekanan darah, yang secara langsung merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Gula tinggi memicu diabetes, penyebab utama penyakit ginjal kronis. Prioritaskan buah, sayur, protein tanpa lemak. Ketiga, kontrol gula darah dan tekanan darahmu. Jika kamu penderita diabetes atau hipertensi, patuhi pengobatan dan gaya hidup sehat yang dianjurkan. Ini adalah 2 pembunuh ginjal paling senyap. Keempat, hindari obat-obatan bebas atau herbal yang tidak jelas dosis dan kandungannya. Banyak obat yang bisa merusak ginjal, terutama obat antiinflamasi non-steroid jika digunakan berlebihan. Selalu konsultasikan dengan doktermu. Terakhir, dan ini paling penting, jangan tunda pemeriksaan. Jika ada gejala mencurigakan atau kamu memiliki faktor resiko, segera periksakan diri. Deteksi dini adalah kunci. Ginjalmu adalah aset paling berharga. Lindungi dia.